Menelusuri jalanan Cikarang sampai Meikarta. Oke, kembali lagi di channel saya. Kemarin setelah kita naik turun gunung ya, ini masih pakai mobil Navan. Akhirnya kita sudah sampai, tepatnya ini ada di Cikarang Selatan. Nah, hari ini kita mau keliling-keliling aja di sini buat melihat perkembangan apa yang ada di Cikarang. Mungkin ntar kita lewatin Meikarta, lewatin ya jalan-jalan baru yang ada di sini. Oke. Nah, ini kita startnya tuh dari perumahan Taman Sentosa ya. Dari perumahan Taman Sentosa, terus habis itu ntar di depan ada perempatan Lipo ya terkenalnya. Kita cek aja ini keadaan tahun 2023 ya, jalannya seperti ini. Ini sekarang bulan September tanggal 5 jam 1 siang. Dan ini terik banget di hari ini ya. Ini suhunya aja menurut dari indikator mobil Navan itu 35 derajat suhu di luar. Sangat panas sekali. Tadi barusan saya juga keluar mobil itu lumayan panas. Tapi untungnya ini mobil Navan udah pakai kaca film Solar Guard ya. Solar Guard yang Black Phantom. Ini depan saya pakai yang LX 50%, terus kanan kiri ini yang di bagian penumpang, bagian supir baris pertama itu saya pakai yang 60% dan belakang saya pakai 80%. Saya pakai yang belakang tuh yang pakai Black Phantom Premium yang belakang. Nah, tolak panasnya tuh 98%. Hasil ini kalau misalnya dipegang nih di bagian kaca depan sini, ini panas ya. Panas banget, jadi kayaknya itu akurat tuh 35 derajat di luar. Tapi alhamdulillah di dalam mobil terasa adem ya, terasa adem tapi tidak menghilangkan silau. Karena kalau misalkan silau dari luar kaca film itu setahu saya untuk mengurangi tolak panas yang masuk ke dalam mobil. Ketika kalau misalnya lagi parkir itu kerasa banget, parkir panas, terus habis itu kita baru masuk ya, mobilnya belum nyalain AC-nya. Nah, itu perbedaannya itu. Oke teman-teman, itu di depan ada, nah ini perempatan Lipo yang terkenal ya. Jadi teman-teman yang pada merantau ke daerah Cikarang, kawasan EJ, Hyundai, nah pasti tahu. Terus di sini juga udah bisa tembus ke MM 2100. Nah, MM 2100 itu harus putar balik, tinggal lurus aja, dari sini sudah dekat. Nah, ini kawasannya, kita masuk ke kawasan Lipo ya. Di kawasan Lipo ini itu luas jalannya. Itu bisa sampai, kalau misalkan di mobil kecil aja, ini jalurnya sebenarnya cuma dua, terus habis itu ada satu jalan lagi, ini bahu jalan. Tapi kalau misalkan dijejerin mobil minibus biasa, ini bisa sampai 4 mungkin, 4 mobil. Nah, buat bus lewat sini itu udah cukup banget ini. Jalannya sih cakep. Saya hidup di Cikarang udah hampir berarti berapa ya? 26 tahun di Cikarang. Perubahannya sangat signifikan untuk Cikarang. Yang dulu cuman ada Mall Cikarang, Mall Lipo Cikarang, sekarang udah ada namanya Living Plaza. Terus ada lagi namanya Chengstun. Terus ada lagi sekarang tuh Meikarta, tempat nongkrong baru ya. Dibilang baru ya, belum ada 10 tahunan inilah. Nah, teman-teman yang tahu kasus Meikarta, nah ini kita ntar bakal melewati jalur ke sono. Oke. Nah, ini kalau misalkan di Cikarang tuh tempat yang ini yang sebelah kiri itu ada yang hotel yang terkenal namanya Hotel Horizon. Hotel Sahid Jaya sebelah kiri. Ini hotel tua ya, udah lama banget. Terus ada rumah sakit yang terkenal, itu adalah Siloam. Nah, ini yang Siloam yang sebelah sini. Oke. Nah, untuk siang hari ini, di hari Rebo ya, sekarang hari Rebo, siang sih nggak terlalu macet. Tapi kalau misalkan udah menyentuh jam 4 ke atas, itu pasti bakal macet banget. Ada waktu-waktu tuh kayak di hari Senin dan Jumat terutama, itu berapa kali kejadian tuh sampai benar-benar stuck. Nah, itu sebelah kanan ini tuh Mall Lipo Cikarang ya, mall tertua yang ada di Cikarang. Setelah
SGC. SGC teman-teman, Central Grosir Cikarang, itu ada di daerah dekat stasiun Cikarang, Lemah Abang, tapi jauh dari sini. Oke. Nah, sebelah kiri itu yang terkenal lagi ada namanya Waterboom. Ya, jalanannya sosok aspal. Terus tadi ada sebagian cor yang bekas tambalan. Dibilang halus banget sih enggak, tapi cukup lah buat ini mah. Nggak usah ya cukup lah buat ini infrastruktur daerah sini ya, rapi lah. Dan rindang untungnya di daerah sini tuh daerah Molipo, dekat-dekat Molipo itu fasilitasnya udah lengkap, udah jalannya lebar, terus habis itu pohon juga banyak di sini, rindang ya, rindang. Terus kayak di sini tuh yang baru-baru tuh tempat servis mobil tuh baru semua yang resmi, contoh kayak Suzuki, terus ada lagi Nissan, terus ada lagi Mitsubishi ada yang baru di daerah Cikarang Selatan, tapi nggak tahu udah buka atau belum. Nah, kalau misalnya kayak Toyota, Honda kan emang udah lama di sini ya, jadi banyak banget brand-brand baru yang udah masuk ke Cikarang ini. Ya kan, sebagian teman-teman yang pada nonton video ini pasti ada yang tadinya mungkin pernah kerja di Cikarang, pengalaman kerja di Cikarang, taunya rasanya panasnya Cikarang, terutama debunya. Jadi kalau misalkan jam berapa ya, pagi jam 9, kalau teman-teman yang di daerah atau misalkan yang masih di pegunungan, yang daerah yang masih asri, itu kabutnya kabut asli. Kalau misalkan yang di Cikarang itu kabutnya kabut polusi, itu ngebul. Kadang-kadang kalau misalkan ada perbaikan jalan, udah kayak barang pasir. Oke, ini kita udah melewati Molipo tadi ya, dan ini pom bensin yang pertama, ada lagi pom bensin yang kedua sebelah sana, tapi yang paling lama tuh pom bensinnya sebelah sini. Oke, yuk kita lanjut perjalanannya. Dan sedikit teman-teman cerita ini, saya pakai Solar Guard ini, kaca film ini udah hampir berarti sekitar 7 atau 8 bulan, berarti sekitar 7 atau 8 bulan. Saya pemakaiannya alhamdulillah emang rata-rata siang, karena kalau misalkan buat pakai malam dengan depan 50, baris pertama 60, terus habis itu baris ke 2 ketiga itu 80, untuk malam hari terutama pas lagi hujan itu lumayan gelap ya. Buat saya sih agak-agak susah buat ininya, tapi kalau misalnya udah mulai lama ya sosok oke lah, udah mulai terbiasa lah itu. Oke, kita sambung lagi. Nah, ini adalah daerah Meikarta, kita sudah masuk. Ini banyak banget nih bangunan-bangunan yang apartemen yang belum jadi ya, belum jadi 100%. Tapi kalau misalkan saya perhatiin sih ada pembangunan, tapi pelan, sangat pelan. Mungkin ada satu orang apa satpam juga saya nggak paham yang suka keliling di sini nih. Tapi dengan adanya Meikarta ini sebenarnya sih ini jalanan jadi luas banget. Terus abis itu tiba-tiba ada akses tol Cibatu. Jadi kalau ke Meikarta itu deket banget ya, keluar akses tol itu udah langsung Meikarta. Itu KM 30 atau 35 lah itu, pokoknya cari aja keluar pintu tol Cibatu. Nah, ini adalah daerah Meikarta. Distriknya berapa saya lupa, kalau misalkan yang belum jadi ini. Kalau yang itu depan tuh distrik 1 kalau nggak salah tuh. Nah, itu yang udah jadi tuh. Mungkin ada juga teman-teman yang nonton video ini pernah DP-in apartemennya, terus kelanjutannya seperti apa, boleh tuh komen di bawah. Oke, apakah masih lanjut atau enggak? Saya juga sebenarnya penasaran, tapi ya sudahlah, saya ngikutin perkembangan berita aja. Karena ini masih banyak banget lahan-lahan yang masih kosong ya, yang tadinya dulu tuh nih rumah warga. Kemarin tuh ada yang apa udah nggak ada kayaknya. Jadi ada satu rumah yang mungkin teman-teman lebih tahu, malah satu rumah yang nggak mau digusur, tapi akhirnya sekarang digusur, diratakan rumah warga sini. Dikasih kompensasinya berapa saya juga kurang paham. Nah, ini kita udah masuk ke Meikarta Distrik 1.
Oke. Nah ini jalannya seperti ini enak sih jalannya mah, halus. Tuh Meikarta distrik 1. Yuk kita jalan-jalan ke distrik 1-nya seperti apa. Tempat nongkrong anak-anak Cikarang. Wow, saya sih udah nggak pernah nongkrong ya, tapi saya mah sering lihat updatean teman-teman aja yang pada di sini pada bikin status Instagram dan kawan-kawannya gitu. Dan sekarang suhu di luar naik dari 35 derajat sekarang jadi 36 derajat. Ini aja mobilnya pas lagi jalan, gimana pas lagi mobilnya diem. Emang kota Cikarang itu adalah kota pekerja ya. Tidak boleh ada orang malas-malesan, harus bekerja terus. Nah ini adalah distrik 1. Udah catnya warna coklat. Yang sebelah situ ada coklat tua. Ya, kalau di sini sih bangunannya udah rapi tuh teman-teman tuh. Dan kalau misalkan di kamera tuh di sini tuh udah ada kayak supermarket, terus habis itu ada oh di sini ada bioskop juga ya. CGV kalau nggak salah yang di sini. Kalau misalkan nggak salah ya. Terus ada Siloam Klinik, Mutiara Klinik. Ya itu emang punya, setahu saya sih itu punya Lipo emang. Tapi sisa-sisanya kayak tempat makanan dan kawan-kawannya di sini tuh nggak, ini disebut dengan distrik 1 sebelah kiri ini. Tempat parkirnya luas di sini, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan mau bawa motor atau bawa mobil, kecuali bawa bis aja kayak bisa ke sini buat kalau misalkan pengen nongkrong ya di sini ya. Nah ini adalah distrik 1. Oke. Yuk kita putar balik lagi, kita ke arah Stadion Wibawa Mukti. Stadion yang dibangga-banggakan sama Kabupaten Bekasi, karena itu juga salah satu stadion yang terbesar ya. Dan berapa kali udah ada pertandingan-pertandingan besar yang sudah ada di stadion tersebut. Jadi video ini juga bisa menjadi referensi teman-teman yang baru mau merantau. Jalan-jalan Cikarang seperti apa sih, keadaan Cikarang seperti apa sih. Nah ini bisa nih jadikan referensi teman-teman ya. Dan emang mayoritas di sini tuh Cikarang tuh banyak banget PT itu masih pada berkembang. Walaupun informasinya katanya PT-PT itu akan dipindahkan dari Pulau Gadung itu ke daerah, sebagian katanya ke Cikarang, terus habis itu ke Kerawang, terus habis itu di Majalengka ke sono, katanya progres pemerintah akan menuju ke sono tuh. Tapi kalau misalkan di sini ini PT-PT pun juga masih banyak ya di sini. Dari kawasan yang tadi saya sebutkan, Hyundai, Egypt, Delta Silicon, terus habis itu ada yang terbaru itu ada di dekat pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi, itu adalah GIIC. Saya lupa itu apa namanya, kepanjangannya apa. Di situ udah banyak banget PT-PT baru. Dan yang setahu saya, yang info dari teman-teman yang kerja di sana, yaitu PT-PT yang udah mulai pindah dari Pulau Gadung. Berapa kali juga saya lewat Pulau Gadung juga ada banyak ya lahan-lahan kosong yang di Pulau Gadung. Katanya itu mau dijadiin kota, katanya. Nggak tahu nih kalau misalkan sekarang aja tahun 2023 butuh berapa lama untuk memindahkan suatu perusahaan itu ke daerah tertentu yang lebih strategis tuh. So jadi di Cikarang ini akan terus berkembang ya, terus berkembang. Untuk invest tanah pun juga sudah berkembang. Ada yang harga jual tanah itu yang udah di daerah kampung aja ada yang 1 juta per meter. Kalau misalkan di pinggir jalan, itu jalan utama tuh ada yang 10 juta per meter. Ini aja tahun 2023 dan diprediksi akan naik terus. Akan naik terus sampai batas dia. Mungkin 50 tahun yang akan datang itu masih akan signifikan untuk ini ya, untuk berkembang di Cikarang. Oke. Nah, ini jalanan sudah menuju ke arah Wibawa Mukti Stadion. Dan ini melewati, pertama jembatan ini adalah untuk melewati
jalan tol Jakarta Cikampek. Terus ini adalah jalanan Cikarang yang gede ya. Jadi enak banget kalau misalkan buat hangout atau misalkan hanya sekedar pengen keliling-keliling Cikarang. Tapi disarankan untuk yang pengen jalan-jalan di Cikarang jangan siang karena panas sekali. Kalau misalkan pakai mobil ya oke lah, tapi kalau misalkan pakai motor lebih baik ya agak sorean aja lah. Agak sorean buat nyari tempat hangout, tempatnya nongkrong gitu. Nah, semenjak ada Mekarta pun waktu itu ini juga jembatan nggak lama dibikin, jembatan Cibatu ini untuk menuju dari Mekarta ke stadion. Emang strateginya luar biasa bagus, membuat akses jalan dulu, akses jalannya sudah bagus, habis itu ngebangun apartemennya. Sayangnya apartemen Mekarta pernah ada kasus gitu. Oke. Nah, ini udah sampai Jababeka, kawasan Jababeka di sini. Jadi walaupun di sini banyak pohon ya, rindang, tapi tetap aja namanya panas, tetap aja panas. Selamat menikmati buat orang-orang yang baru pindah ke Cikarang, terutama yang dari daerah dingin kayak Bandung, Bogor. Habis itu tiba-tiba punya kerjaan di daerah Cikarang, semangat terus, jangan pantang menyerah, inilah kehidupan. Ini perjalanan kita kurang lebih baru sekitaran ya 16 sampai 18 menitan. Mau keliling-keliling sini sampai menuju dari perumahan Taman Stosa tadi ya, itu sampai Mekarta, terus habis itu depan mau bentar lagi ke Stadion Wibawa Mukti juga. Ya nggak terlalu lama lah ketika siang hari, berbeda dengan sore hari ya. Kalau teman-teman bisa scroll ke video yang sebelum ini, itu saya ada video di depan terkenalnya tuh sekarang namanya Cives, jadi deket kawasan Hyundai. Itu pas lagi macet parah. Macet parah adalah ketika itu kalau nggak salah hari Jumat. Jadi semua kendaraan tuh keluar dan akhirnya membuat kemacetan yang stuck. Dikarenakan di situ ada dua perempatan yang berdekatan, satu perempatan 1/3, satu lagi pertigaan kalau nggak salah, dan semua mobil akhirnya maju, tidak ada yang mau ngalah, dan itulah terjadi akhirnya yang seperti biasanya. Dan ini adalah Stadion Wibawa Mukti. Oke, cakep banget stadionnya, megah. Saya belum pernah masuk ke dalam, tapi saya sering ngeliat di YouTube ya dalamnya seperti apa, cakep banget. Ya mudah-mudahan ntar kalau misalnya ada kesempatan saya pengen main ke situ. Dan di Stadion Wibawa Mukti ini ada namanya Taman Sehati. Dan itu adalah gedung Graha Dinas Pariwisata punya Kabupaten Bekasi. Oke. Nah, ini udah masuk nih kawasan perumahannya Jababeka. Jababeka pun akhirnya membuat jalan yang sangat lebar ya. Saya senang kalau misalnya jalannya lebar kayak gini, jadi apa ya, lebih terlihat tertata ya, rapi, terus juga menghindari namanya penumpukan kendaraan yang mengakibatkan kemacetan. Oke. Ini suhu mobil yang AC Navan ini saya bikin 26 derajat, terus habis itu dengan kecepatan kedua ya, 2 bar. Ini udah cukup banget karena emang kaca filmnya membantu sekali. Terima kasih SolarGuard sudah membuat mobil kami menjadi jauh lebih nyaman. Oke, kalau misalkan pas lagi di jalan tol Cipali, terus habis itu mana ya yang panas lagi ya, dekat-dekat Semarang, ini berguna banget ketika siang hari sih, cakep. Rekomendasi buat teman-teman yang pengen punya kaca film yang bagus. Yuk kita putar balik, kita menuju Stadion Wibawa Mukti.
Jadi ya Cikarang ya sebenarnya kotanya dibilang gede sih enggak, dibilang kecil juga enggak, sedang lah. Cukup lah kalau misalkan buat menampung orang-orang yang mau merantau ke sini, terus habis itu yang pengen berkembang. Kalau misalkan di Jakarta atau misalkan di Bekasi kota udah tanahnya terlalu mahal, mungkin ini salah satu choice kalau misalkan pengen punya aset tanah. Dan itu ini gede banget, ini Wibawa Mukti ya. Boleh juga teman-temannya share di dalamnya tuh seperti apa, apakah bagus atau misalkan yang pernah punya pengalaman di dalam sana, boleh komen-komen di bawah, jangan lupa. Oke. Sip, terima kasih telah menonton. Untuk sampai saat ini videonya baru jalan-jalan sampai sini dulu ya. Ntar kita sambung lagi menelusuri perkotaan Cikarang. Kalau misalnya ada yang mau request, boleh, mau daerah mana yang mau disamperin, ntar kita bikinin video seperti ini. Terima kasih.